Shalom, Jonjo Mobanta Karina. Kene dengan nami pengandang kuliah GKBPD. Bangkat nola mo kita Bible Learning Forum bagian kedua. Marang pe pembelajaran, marang pe forum pembelajaran Alkitab bagian kedua. Di bagian pertama ngoku pusakat kami cituk pengantar taba kita. Di bagasan katiken bagi si ku posting kami dai mi grup sermon pengendang GKPPD kira imo pokok-pokok pembelajaran sintua GKPPD asa pemelukahkan kita nahan ipuncana lako menafsir Alkitab bagaimana lako mempersiapkan jamita partua nami oda windoro kita rada rudu mempersiapkan jamita kum oda merhanjelen jana berpondasi yang kuat makin buwe perbedaan Tuhan tak tersengat Alkitab makin melukah mau kita lako menafsirkan bagaimana lako mempersiapkan jamita ia saku pengido kami sobar kita jana hanjar-hanjar kita lako mengikuti Bible Learning Forum marampe forum pembelajaran Alkitab tahap demi tahap. Partua nami isenku bagahkan kami pokok-pokok pembelajaran asa dinamis. Angka Romawi pertama imo memahami dan mengenal Alkitab secara umum. Memahami dan mengenal Alkitab secara umum. Baru angka Romawi 2 imo pengantar kepada pengenalan kitab-kitab perjanjian lama. Angka Romawi 3 pengantar kepada pengenalan kitab-kitab perjanjian baru. Baru masuk kita mi angka Romawi 4 nahan yaitu metode penafsiran Alkitab. Baru angka Romawi 5 yaitu metode atau cara mempersiapkan khotbah. Jadi ada 5 angka Romawi si kena deketan tak hancar-hancar asa datong mo si pesakat dirinta janah memelekan tikinta lako mersiajar ibagasan forum pembelajaran Alkitab endah. Parto nami masuk mo kita bagian dari mi angka Romawi sada memahami dan mengenal Alkitab secara umum. Mungkin lebih nahan sering kami menggunakan bahasa Indonesia karena teks-teks khususun kami memang sangat menggunakan bahasa Indonesia parto nami. Jadi mohon mersi makluman kita. Angka Romawi pertama dai imo memahami dan mengenal Alkitab secara umum. Imo pokok bahasan ta pertama. Partua nami kadang ngodiba pokok-pokok sinaing bahasan ta si ibagasan memahami dan mengenal Alkitab secara umum. Kulaki kami. Kadang ngoneng bahasan ta ibagasan angka Romawi pertama ya. Memahami dan mengenal Alkitab secara umum. Imo bagian A. Tujuan umum penulisan Alkitab. Bagian B. Pengilhaman dan kewibawaan Alkitab. Bagian C. Kanonisasi Alkitab. Bagian D. Klasifikasi Alkitab atau penggolongan kitab-kitab dalam Alkitab. E. Catatan bersejarah, geografi, tahun-tahun pelayanan nabi-nabi, baru tahun-tahun pelayanan raja-raja, dan kerajaan-kerajaan di sekitar Israel di waktu purba sampai kepada kerajaan-kerajaan di perjanjian lama. Imo pokok bahasan tentang angka Romawi pertama, yaitu memahami
dan mengenal Alkitab secara umum. Masuk mau kita i bagian A, ndai. Imo tujuan umum penulisan Alkitab. Apakah menjadi tujuan umum penulisan Alkitab? Imo sarana komunikasi Allah dengan umatnya. Alkitab digunakan untuk memperlihatkan atau untuk mempertontonkan perbuatan Allah kepada manusia. Maka tujuan penulisan Alkitab ini tadi adalah sebagai sarana komunikasi Allah dengan umatnya. Allah membagikan hidupnya kepada manusia. Bisa saja Allah tidak perlu menciptakan manusia, tetapi melalui Alkitab, Tuhan kita kemudian membagikan hidupnya kepada manusia. Tuhan mau bersekutu dengan manusia. Tuhan bukanlah Allah yang ingin hidup sendirian, tetapi Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin bersama-sama dengan manusia. Maka ketika Allah membagikan hidupnya kepada manusia, mulailah sejarah manusia. Allah berfirman, maka segala sesuatu jadi. Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia. Ketika Allah menjadikan manusia, maka sejarah dimulai. Dan sejarah itu disebut sebagai sejarah perbuatan tangan Allah. Kemudian melalui Alkitab kita melihat komunikasi Tuhan kepada kita, di mana Ia mulai memilih orang-orang tertentu. Tidak semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab kemudian dipilih, tetapi Tuhan justru memilih orang-orang tertentu. Siapakah yang dipilih oleh Tuhan dalam hal ini? Ya, Tuhan memilih, katakanlah pada zaman air bah, Tuhan memilih Nuh. Banyak sekali orang pada waktu itu. Tetapi Tuhan memilih Nuh menjadi alat di tangannya. Dia mempunyai 3 anak, Sem, Ham, Yafet. Dan tentu saja kita melihat nanti dari keturunan Sem sebagai nenek moyang suku Semitik yang kemudian menurunkan bangsa-bangsa yang ada di Jazirah Palestina, bahkan sampai ke Arab sana. Kemudian Allah memilih orang tertentu. Pada zaman berikutnya Allah memilih Abraham. Abraham kemudian mempunyai anak Ishak. Dan kemudian Yakub. Abraham mempunyai putra-putri juga, yaitu Ishak dan Ismail. Tapi Allah memilih Ishak. Kemudian Ishak mempunyai anak, yaitu Yakub dan Esau. Tetapi Allah memilih Yakub. Jadi makin mengerucut. Dan kemudian Yakub kemudian mempunyai 12 anak. Ada beberapa yang dapat saya hafalkan: Simon, Lewi, Zehuda, Gad, Isakar, dan Zebulon, Yusuf, Benjamin. Tentu dari yang 12 anak-anak Yakub itulah kemudian menjadi Israel. Makanya kita mengetahui melalui Alkitab, Allah mulai memilih suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Saudara-saudara, parto-partua nami, itulah yang kita sebut sebagai Alkitab bertujuan sebagai sarana komunikasi Allah dengan umatnya. Bagian B, tujuan umum penulisan Alkitab adalah penuntun dan tempat bercermin umat Tuhan. Akhirnya Alkitab kemudian sebagai referensi selama hidup.
Alkitab adalah sebagai buku penuntun. Kalau kita membeli sepeda motor baru, maka ada buku penuntun, buku petunjuk teknis. Maka Alkitab adalah sebagai buku penuntun kehidupan kita. Di mana ada yang salah, di mana ada yang kurang, bagaimana cara merawat jiwa, bagaimana cara merawat roh, bagaimana cara merawat tubuh. Alkitab kaya dengan itu. Maka tujuan umum penulisan Alkitab adalah bagian B ini, menuntun atau tempat bercermin umat Tuhan. Karena manusia terbatas dan sangat lemah. Manusia mempunyai ketidaktahuan yang sangat luas. Manusia mempunyai banyak sekali bisikan pembenaran. Membenarkan perilakunya, membenarkan kesalahannya. Maka manusia membutuhkan Alkitab sebagai buku kehidupannya. Maka karena itu Alkitab disebut sebagai Handbook of Life ataupun buku tangan kehidupan. Setiap saat harus menjadi buku penuntun baginya. Partua-partua nami, tujuan umum penulisan Alkitab berikutnya yang bagian C adalah sarana mencatat sejarah karya keagungan Allah. Allah sering mengintervensi sejarah. Seperti Abraham dipanggil dari Ur Kasdin, dari Babel. Lalu dia pindah ke Haran. Dari Haran kemudian dia dipanggil untuk kedua kalinya. Lalu dia kemudian pindah ke tanah Kanaan. Dari tanah Kanaan dia pindah ke Mesir. Dari Mesir dia kembali pindah ke tanah Kanaan. Itu adalah langsung intervensi dari Allah sendiri. Jadi tujuan umum penulisan Alkitab bagian C adalah untuk mencatat sejarah karya dan keagungan Allah. Di Mesir, Allah langsung mengintervensi sejarah. Israel menjadi bangsa besar di sana. Israel kemudian memanggil Musa. Dan kemudian kita mengetahui tentang Yusuf juga yang sebelumnya sudah tiba di Mesir. Maka Alkitab hendaknya dilakukan. Pesan Alkitab hendaknya dilakukan. Bukan hanya dijelaskan. Bukan hanya diterangkan. Bukan hanya dipelajari. Bukan hanya dibahas. Maka Alkitab itu harus dilakukan. Tujuan umum penulisan Alkitab bagian D adalah mengungkapkan hal-hal yang tidak diketahui dan tidak terpahami. Tentang akhir zaman misalnya Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 3 ayat 13. Tentang sorga dan neraka misalnya dalam kitab Wahyu. Tentang iblis misalnya. Jadi Alkitab ditulis untuk bertujuan mengungkapkan hal-hal yang tidak diketahui dan tidak terpahami. Dengan demikian maka kita semakin mengerti mengapa Alkitab perlu, mengapa kitab suci kemudian dibukukan dan menjadi sangat berharga. Oleh karena 4 alasan tadi, yaitu sarana komunikasi Allah dengan umatnya, penuntun dan tempat bercermin umat Tuhan sebagai referensi seumur hidup, sebagai sarana mencatat sejarah karya keagungan Allah, dan terakhir mengungkapkan hal-hal yang tidak diketahui dan tak terpahami. Partua-partua nami, demikianlah video kita yang membahas tentang tujuan umum penulisan Alkitab. Semoga kita semakin diperlengkapi
oleh video kita, yaitu Bible Learning Forum part kedua atau forum pembelajaran Alkitab bagian kedua. Tuhan mau masuk kita. Shalom.